Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dimanapun anda berada, kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah di Ibnu Taimiyah oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya. Kita pada kesempatan kali ini memasuki bagian muqaddimah Syekhul Islam. Kita mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman majida. Seperti itulah khutbatul kitab dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita lanjut langsung ya ke pembahasan penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Qala Syekh Shalih Al Fauzan, uftutiha hadhil risalatul jalilatu bihadhil khutbatil mustamilati ala hamdillahi wa syahadatain wa salati wa salami ala rasulihi. Risalah yang mulia ini dibuka dengan khutbah tersebut ya, dengan khutbah tersebut yang mengandung, khutbah tersebut mengandung alhamdulillah atas pujian kepada Allah, dan juga mengandung dua kalimat syahadat, dan juga mengandung doa salawat ya, dan doa keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ta'asiyan bi Rasuli SAW fi ahadithihi wa khutbahihi, karena ingin mengikuti Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya ya, dan dalam khutbah-khutbahnya. Wa amalan bi qouli sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fa huwa aqta'un. Dan karena ingin mengamalkan kepada ucapan Nabi Muhammad SAW, yaitu ucapan yang lafaznya kullu amrin dhibalin, setiap perkara yang memiliki kebaikan, la yubda'u fihi bihamdillahi, yang tidak dimulai perkara tersebut di dalamnya dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta'un, maka perkara tersebut itu terpotong ya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, telah meriwayatkannya Al Imam Abu Daud dan yang selainnya. Wa yarwi bi bismillahirrahmanirrahim, dan juga Al Imam Abu Daud meriwayatkan juga hadis tersebut dengan lafaz yang kedua, yaitu bi bismillahirrahmanirrahim. Artinya ada dua hadis ya. Hadis yang pertama kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fa huwa aqda'un, dan hadis yang kedua adalah kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqda'un. Wa makna aqda'un, dan makna dari lafaz aqda'un di sini ya, ai ma'dumul barakah, yaitu kosongnya dari keberkahan. Seperti itu. Wa yujma'u baina riwayatain, dan dikumpulkan ya, dan dijamak di antara dua hadis tersebut, bi annal ibtida'a bi bismillahi haqiqiyun, yaitu bahwasanya permulaan itu dengan bismillah adalah haqiqiyun ya, sebenar-benarnya permulaan, bersifat hakiki. Wabil hamdulillahi nasabiyun idhafiyun ya, dan permulaan dengan alhamdu yaitu bersifat turunan ya, dan idhafiyun dan melekat ya, atau mengikuti, yaitu mengikuti setelah pembukaan dengan bismillah ya. Seperti itu. Lanjut Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan qauluhu alhamdulillahi, ucapan Syekhul Islam alhamdulillah, di situ al alif wal lamu lil istighraq ya. Ada lafaz alif dalam di lafaz alhamdu itu untuk peliputan atau pencakupan ya. Yang artinya segala pujian itu milik Allah. Sehingga Syekh melanjutkan ai jami'ul mahamidi lillahi malakan wa istihqaqan, yaitu kesemua pujian-pujian adalah milik Allah ya, secara kepemilikan dan juga secara kelayakan atau secara keberhakan. Ini segala pujian itu milik Allah, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan walhamdu lughatan, dan yang namanya alhamdulillah itu secara bahasa artinya adalah tana'u bisifatil jamilati, yaitu pujian kepada
sifat-sifat yang indah ya, wal af'alil hasanati, dan juga pujian kepada perbuatan-perbuatan yang hasanah, yang baik. Kemudian Syekh melanjutkan wa urfan ya, wa urfan, dan secara uruf, secara adat, alhamdulillah itu adalah artinya fi'lun yunabbi'u an taqdimil mun'im, yaitu pekerjaan yang atau perbuatan yang mengabarkan tentang pemuliaan kepada orang yang kepada yang memberikan nikmat ya. Bisa babi kaunihi mun'iman wa huwa diddul dammi ya, karena sebab keadaan Allah itu adalah pemberi nikmat, dan alhamdulillah ini adalah diddul dammi, yaitu lawan kata dari pencelaan ya. Alhamdulillah itu pujian, lawan kata dari pencelaan. Kemudian Syekh melanjutkan setelah lafaz alhamdu, beliau menjelaskan lillahi, yaitu lafzul jalalah Allah ya. Taqaddamal kalamu ala lafzil jalalah, sungguh telah lewat ya di sini pembahasan atas lafzul jalalah di halaman sebelumnya, sehingga Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan kepada lafaz yang selanjutnya ya, alladzi arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya ya. Allah subhanahu yuhmadu ala ni'amihi, Allah itu subhanahu wa ta'ala dipuji atas nikmat-nikmatnya, allati la tuhsa, yang nikmat-nikmat tersebut tidak dapat dihitung ya. Wa min ajali hadhihi ni'ami, dan yang paling pentingnya dari pemberian nikmat-nikmat tersebut, dan yang paling pentingnya dari nikmat-nikmat Allah tersebut adalah an arsala ay ba'atha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pentingnya adalah pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala ya di sini. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan war rasulu luratan, menjelaskan lafaz ar-rasul ya. Secara bahasa adalah mambu aitha bi risalatin, itu adalah orang yang diutus dengan risalah ya. Wa syar'an, dan secara syariat makna rasul adalah wa insanun dzakarun uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi, dia adalah seorang manusia, yaitu lelaki yang diwahyukan kepadanya syariat-syariat agama ya. Wa umiro, dan dia juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Alladzi arsala rasulahu bil huda. Kemudian Syekh melanjutkan kepada lafaz al-huda ya di sini. Bil huda ay al ilmin nafi', yaitu huda itu artinya adalah ilmu yang bermanfaat ya. Al ilmin nafi', wa huwa kullu ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang bermanfaat adalah setiap dari apa-apa yang Nabi Muhammad bawa ya. Setiap dari apa-apa yang Nabi Muhammad membawanya. Minal ikhbari shadiqati wal awamiri wan nawahi wasairi sarai nafi'ati ya. Apa-apa yang Nabi Muhammad membawanya yaitu dari pemberian informasi-informasi yang benar, dan juga perintah-perintah serta larangan-larangan, dan seluruh syariat-syariat yang bermanfaat ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan memperinci al-huda ya di sini. Wal huda naw'ani, yang namanya huda itu ada dua jenis ya menurut Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian beliau memperinci an-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, huda bi makna dilalati wal bayani, yaitu huda dengan makna penunjukan dan juga penjelasan ya, petunjuk dan penjelasan. Faminhu qauluhu ta'ala, dan termasuk dari naul yang awal ini, jenis yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Ini surat Al-Fusilat ayat 17 ya. Dan adapun kaum Tsamud, maka kami telah memberikan petunjuk kepada mereka, fastahabbu, kemudian mereka lebih memilih al-ama, lebih memilih kesesatan daripada petunjuk ya. Quran surat Al-Fusilat ayat 17. Wa hadza yaqumu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan huda dengan makna yang pertama, yaitu dengan makna petunjuk ya, dan penjelasan, itu Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap rasul ya, itu berdiri atau mendirikannya, yaitu menegakkannya, memberikan petunjuk dan penjelasan kepada kaumnya.
kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Quran surat Asy-Syura ayat 52 ya. Dan sesungguhnya pastilah engkau itu akan memberikan petunjuk ya kepada siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Quran Asy-Syura ayat 52. Maka di sini ada andil dalam hal ini, dalam huda bermakna petunjuk dan penjelasan Rasulullah SAW dan juga seluruh Rasul itu memiliki andil dalam memberikan petunjuk dan penjelasan kepada kaumnya ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan an-naw'u tsani ya, jenis yang kedua, huda bimakna taufiqi wal ilhami, yaitu huda bimakna taufik dan ilham. At-taufik ini artinya adalah penjagaan Allah kepada seseorang agar terus berada di dalam kebenaran ya, di atas kebenaran. Wa hadza huwal manfiyu 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jenis yang kedua ini adalah yang dinafikan atau yang tidak terjadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wala yaqdiru 'alaihi illallahu ta'ala, dan tidak ada yang mampu atas pemberian petunjuk ini ya, pemberian taufik ini wal ilham, kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Dalilnya adalah Syekh melanjutkan kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi taufik ya di sini pada orang yang engkau cintai, walakinnallaha, akan tapi Allah lah yang memberikan taufik kepada orang yang Allah mau ya, seperti itu. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Kemudian Syekh Al-Fauzan melanjutkan kepada lafaz selanjutnya, yaitu wadinil haqqi, yaitu arsala rasulahu bil huda wadinil haqqi ya. Allah telah mengutus rasulnya dengan huda dan agama kebenaran ya. Wadinil haqqi huwal amalus sholih, yang namanya agama kebenaran adalah amal yang baik ya, amal yang soleh. Waddinu yutlaqu wa yuradu bihi al-jaza'u, dan din juga dilepaskan dan dimaksudkan dengan istilah itu adalah al-jaza, yaitu balasan ya, ganjaran. Seperti qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4 ya, maliki yaumiddin, itu pemilik hari pembalasan, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan wa yutlaqu wa yuradu bihi al-khudu'u wa yutlaqu wa yuradu bihi al-khudu'u wal inqiyadu ya. Dan dilepaskan juga dan dimaksudkan dengan istilah ad-din adalah ketundukan ya dan kepatuhan. Kemudian wa idhafatu din, dan pengidofahan atau pelakatan din ilal haqqi min idhafatil mausufi ila sifatih ya. Dan pembuatan idhofah atau pelekatan ad-din dengan hak ya, dengan lafaz hak, itu termasuk dari pengidofahan al-mausuf yang disifati adalah din kepada sifatnya ya, yaitu al-haq. Sehingga di sini susunan mudhof dan mudhof ilaih ini, din sebagai mudhofnya, al-haq sebagai mudhof ilaihnya, itu adalah mausuf dan sifat ya di sini. Mausufnya adalah ad-din, sifatnya adalah al-haqqi, sehingga sunan tersebut memiliki makna yang sama dengan ad-dinul haqqu, yaitu agama yang benar ya. Agama kebenaran sama dengan semakna dengan agama yang benar. Wal haqqu masdarun haqqo yuhiqqu ya. Wal haqqu masdarun ya, haqqo yuhiqqu. Wal haqqu masdarun ya, masdarun. Wal haqqu masdar ya di sini dari fiil haqqo yahiqqu ya, bermakna sabata wa wajaba wa bidduhul batilu ya. Dan al-haqqu itu lafaz hak, kebenaran itu adalah masdar, yaitu sesuatu yang diambil dari fiil haqqo yahiqqu ya, fiil yang bermakna sabata wa wajaba, yaitu kokoh, benar dan wajib ya di sini. Wa bidduhul batilu, dan lawan katanya adalah al-batil. Al-batil itu adalah kesalahan, kesesatan ya, dan juga sesuatu yang batil ya, itu salah lah intinya. Kemudian Syekh melanjutkan liyudhhirahu ala dini kullihi, liyudhhirahu ala dini kullihi,
ay liyu'aliyahu ala jami'il adyan ya, agar Nabi Muhammad itu menampakkan agama yang benar ini di atas agama-agama seluruhnya, yaitu ay liyu'aliyahu, agar beliau itu meninggikan agama yang benar tersebut di atas seluruh agama-agama, bil hujjati wal bayani wal jihadi, meninggikan dengan bukti-bukti dan penjelasan-penjelasan, dan juga dengan perjuangan ya, hatta yadharu ala mukhalifihi, sampai agama tersebut nampak muncul di atas orang-orang yang menyelisihinya ya, min ahlil ardi, dari kalangan manusia di bumi, yaitu min arabin wa ajamin miliyin wa musyrikina, itu dari kalangan Arab walaupun dan kalangan non Arab secara keseluruhan, dan kalangan kaum musyrik ya. Waqad waqa'a dzalika, dan sungguh hal ini, yaitu nampaknya agama kebenaran tersebut sungguh telah terjadi ya, sungguh telah berlaku. Fa innal muslimina, karena sesungguhnya orang-orang muslim itu jahadu fillahi, mereka itu bersungguh-sungguh ya, berjihad di jalan Allah, haqqa jihadihi, dengan sebenar-benar perjuangan ya, hatta ittasa'at ya raqatul biladil islamiyati, sampai daerah negeri-negeri muslim itu menjadi luas ya. Wa in tasyara hadzal dinu, dan juga sampai agama ini menyebar luas fil masyariqi wal magharibi, di timur-timur dan di barat-barat, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah dengan Allah sebagai pemberi kesaksiannya, ai syahidan, yaitu yang menyaksikan, annahu rasuluhu, bahwa sungguhnya beliau adalah rasulnya, wa muttala'u, dan beliau adalah orang yang dijaga, ala jami'i af'alihi, atas seluruh perbuatan-perbuatannya, wa nasiruhu, dan bahwa sungguhnya Rasulullah itu adalah pembantunya Allah, ala a'daihi, untuk menghadapi musuh-musuhnya Allah ya di sini. Wa fi dzalika dilalatun qati'atun, dan di dalam hal ini ada petunjukan ya, atau penunjukan yang qati'ah, yang mantap ya, ala sidqi hadzal rasuli, yang mantap atau petunjuk yang jelas atas kebenaran hadzal rasuli, rasul tersebut ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza law kana muftariyan, ketika apabila Nabi Muhammad itu mengada-ngadakan ya sesuatu, la'ajalahu Allahu bil uqubati, pastilah Allah akan menyegerakan kepada beliau sanksi atau hukumannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil, dan apabila dia Nabi Muhammad itu mengada-ngadakan sebagian perkataan-perkataan atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin, pastilah akan kami pegang dia di tangannya ya, tangan kanan. Tsumma laqata'na minhu watin, kemudian pastilah kami putuskan darinya itu urat jantungnya ya. Ini Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 44 sampai dengan 46, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa asyhadu an la ilaha illallah, yaitu, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah ya yang wajib, yang berhak disembah kecuali Allah ya, yaitu uqirru wa a'tarifu alla ma'budu bihaqqin illallah, aku mengikrarkannya dan aku juga menyadari bahwa tidak ada yang disembah secara benar kecuali hanya Allah saja ya, illallahu wahdahu la syarikalah, fi hataini kalimatain ta'kidun, yaitu wahdahu la syarikalah, sungguh benar-benar hanya satu ia, la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Di sini ada penekanan ya, atau penguatan, lima tadammanathu syahadatu alla ilaha illallah, penguatan kepada apa-apa yang syahadat bahwa saja tidak ada Tuhan selain Allah itu mengandungnya ya, yaitu minan nafyi wal isbati, dari penolakan dan penetapan ya.
maknanya nafiyul ilahiyati amma siwallahi wa isbatuha lillah. Maknanya adalah penafian sifat ketuhanan kepada apa-apa yang selain Allah dan menetapkan sifat ketuhanan tersebut kepada Allah saja ya. Seperti itu. Wa qauluhu, sehingga ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wahdahu, wahdahu di sini ada ta'kidun, ada penekanan lil isbat, yaitu benar-benar hanya satu dia, yaitu Allah ya. Wa qauluhu, dan ucapan Syekhul Islam la syarikalah, ta'kidun lin nafi ya, tidak ada syarikat baginya, itu adalah penekanan terhadap penolakan syarikat ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan Syekh Shalih Al Fauzan, wa qauluhu iqraran bihi wa tauhida, yaitu dengan benar-benar mengikrarkannya ya, dengan persaksian tersebut, wa tauhida, dan juga benar-benar mengesakannya. Itu di sini Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan bahwa dua lafaz ini adalah masdaroni muakidani, dua masdar yang memberikan penekanan di makna jumlati sabiqati, kepada makna kalimat yang sebelumnya ya, yang telah lalu. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah ila akhiri, yaitu kalimat sebelumnya yang kalimat tersebut adalah wa asyhadu an la ilaha illallah ya, di sini sampai akhir. Maknanya adalah iqraran bil lisani, yaitu dengan benar-benar mengikrarkannya di lisan, di lidah. Kemudian wa tauhidan, yaitu dengan benar-benar mengikhlaskannya, ikhlasun fi kulli ibadatin qauliyatan au fi'liyatan au i'tiqadiyatan ya, yaitu dengan benar mengikhlaskan kepada Allah pada seluruh peribadatan yang bersifat peribadatan qauliyah, yaitu peribadatan pembicaraan ya, au fi'liyatan, atau peribadatan yang bersifat perbuatan, atau peribadatan yang bersifat keyakinan ya, i'tiqadiyatan. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, wa qauluhu, dan ucapan Syekhul Islam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah abduhu, yaitu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah ya di sini. Yakni uqirru bil lisani, aku mengikrarkan dengan lisanku, wa a'taqidu biqalbi, dan aku mengiktikadkan ya di hatiku, annallaha arsala 'abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafatan ya. Aku mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia kafatan ya, sebagai penyempurna. Lianna syahadata lihadza rasuli bil risalati, karena sesungguhnya persaksian kepada Rasulullah dengan risalah itu maqrunatun, itu terkait ya, itu terkait bi syahadati lillahi bitauhidi ya, itu terkait dengan persaksian kepada Allah dalam pengesaannya ya. La takfi ihdahuma 'anil ukhra, yang salah satu dari kedua itu tidak bisa melengkapi yang lainnya ya, sehingga harus ada kedua-duanya gitu, wajib kedua-duanya ada. Wa fi qawlihi, dan dalam ucapan Syekhul Islam di sini, abduhu wa rasuluhu raddun ala ahli ifrati, di sini hambanya Allah dan rasulnya Allah, dalam ucapan ini ada raddun ya, ada bantahan terhadap ahlu ifrati wa tafrid, yaitu ahlu ifrat dan ahlu tafrid ya, fi haqqi rasuli sallallahu alaihi wasallam, dalam haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Syekh melanjutkan menjelaskan tentang ahlul ifrat wa ahlu tafrid ya. Fa ahlul ifrati ghulu ya, di sini adapun ahlu ifrat itu mereka berlebih-lebihan, ghulu fi haqqihi wa rafa'uhu fawqa manzilatil ubudiyyati, mereka itu berlebih-lebihan pada haknya Rasulullah SAW ya, wa rafa'uhu, dan mereka meninggikan beliau Rasulullah SAW fawqa manzilatil ubudiyyati, itu di atas posisinya sebagai hamba ya, di atas posisinya dari seorang hamba. Kemudian sehingga di sini ahlul ifrati
itu adalah yang berlebih-lebihan mengangkat Nabi Muhammad SAW ya, sehingga dianggap Nabi Muhammad itu berada di atas, kedudukannya berada di atas kedudukan dari makhluk ya di sini. Wa ahlu tafrid, dan adapun ahlu tafrid qad nabadu ma jaa bihi wara'a zuhurihim, dan ahlu tafrid itu sungguh mereka telah membuang apa-apa yang Nabi Muhammad bawa ya, membawanya wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahu ghairu rasulin, seakan-akan Nabi Muhammad itu bukanlah seorang rasul ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, fasahadatu annahu abdullahi tangfiluhu wa, maka persaksian syahadatu annahu abdullahi, bahwa persaksian bahwasanya beliau itu adalah hambanya Allah, itu tangfiluhu wa, itu menafikan berlebih-lebihan ya, fihi, kepada beliau, warafa'ahu, dan tangfiu menafikan peninggian beliau, warafa'ahu fawqa manzilatihi, itu menafikan pengangkatan beliau di atas dari kedudukan beliau sendiri ya, seperti itu. Wasyahadatu annahu rasulullah, dan persaksian bahwasanya beliau itu adalah Rasulullah, taqtadi, di sini menuntut, persaksian tersebut menuntut al-imana bihi, menuntut kepada keimanan kepada beliau ya, wa ta'atahu fima amara, dan menuntut untuk kita mentaati beliau pada apa-apa yang beliau perintahkan. Dan persaksian syahadat ini juga menuntut wa tasdiqahu, dan menuntut membenarkan beliau ya, fima akhbaru, pada apa-apa yang beliau mengkabarkannya. Dan juga persaksian syahadat ini adalah bahwa beliau adalah Rasulullah, itu menuntut juga wa ijtinaba ma naha anhu, dan menuntut penjauhan dari apa-apa yang telah beliau larang tentangnya ya. Kemudian juga persyaratan ini menuntut wa itba'ahu, menuntut untuk mengikuti beliau pada apa-apa yang fi ma syara'a, pada apa-apa yang beliau telah mensyariatkannya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa qauluhu sallallahu alaihi, semoga salawat Allah atas beliau. Di sini as-salatu lughatan ad-du'a'u, salat itu secara bahasa artinya adalah doa atau permohonan ya, permintaan. Wa as-sahhu ma qila fi ma'na salati minallahi ala rasuli, dan yang paling sahihnya, yang paling kuatnya dari apa-apa yang telah dikatakan pada makna salat dari Allah kepada Rasulnya adalah ma dzakarahul Bukhari, adalah apa yang telah Al-Imam Bukhari menyebutkannya fi sahihihi ya, fi sahihihi an Abi Aliyah ya, dari Abil Aliyah, dari Abil Aliyah, qala salatullahi ala rasulihi tanauhu alaihi fil mala'il a'la, yaitu salat Allah kepada Rasulnya adalah tanauhu, adalah pujian Allah kepada Nabi Muhammad ya, fil mala'il a'la, pada tempat yang paling tertinggi, seperti itu. Wa ala alihi, dan atas keluarga beliau ya, di sini artinya ali sakhasi, yaitu yang memiliki kekhususan ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan may yang tamuna ilaihi bisalati wa fiqati min qurbatin wa nahwiha ya, yaitu orang yang memiliki hubungan kepada beliau ya, dengan bersambungnya dan dengan kuatnya ya, bisilatin wasiqatin min qurbatin, dari kerabat-kerabat wa nahwiha ya, atau yang selainnya ya, ada penyambungan kepada beliau, ada hubungannya di sini ya, entah hubungan kerabat, hubungan darah ya, seperti itu, artinya keluarga lah di sini. Sehingga kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa ahsanu ma qila fil muradi bil ali rasuli sallallahu alaihi wasallam huna annahum atba'uhu ala dinihi, dan yang paling baiknya dari apa yang telah dikatakan dalam
maksud dengan ali Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini adalah annahum, bahwa sungguhnya mereka adalah atba'uhu ala dinihi, yaitu pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang berada di atas agamanya ya di sini. Seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan wa ashabuhu wa ashabihi ya wa ala alihi wa ashabihi. Ashab di sini jam'u sahibin ya. Itu adalah jamak dari sahabat ya, sahibin. Ini termasuk min afil khasi ala al-'ami ya. Termasuk penyambungan atau menyambung sesuatu yang khas kepada yang am ya. Sesuatu yang khas di sini keluarga disambungkan dengan sesuatu yang am, yaitu sahabat ya. As-sahabi huwa man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan yang namanya sahabat itu adalah seorang yang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi, dengan keadaan mukmin kepada beliau ya, beriman kepada beliau, wa mata ala dzalika, dan juga dia meninggal di atas keimanan tersebut. Seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan wasallama tasliman majida, dan semoga selamat keselamatan, kesejahteraan juga benar-benar ya atas beliau yang bertambah ya di sini. Kemudian Syekh menjelaskan assalamu bimakna tahiyatin. Assalam di sini adalah dengan makna tahiyah, yaitu penjagaan au salamah atau keselamatan ya. Minan naqaisi ya, dari kekurangan-kekurangan, warradzaili, dan juga kelemahan-kelemahan ya di sini, atau kerendahan-kerendahan. Wa qauluhu mazidan, dan ucapan Syekhul Islam mazidan di sini adalah ismu maf'ulin, adalah isim maf'ul ya, dari fi'il jada yazidu, kemudian masdarnya adalah jiyadah ya, yaitu minaz ziyadah, masdarnya adalah jiyadah, mazidan yaitu isim maf'ul yang artinya adalah yang ditambahkan gitu. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan wahya namu ya, ini artinya bertumbuh ya, bertambah. Wajama' baina sholati wassalam, dan Syekhul Islam mengumpulkan di antara salawat dan salam imtithalan liqaulihi ta'ala, itu karena ingin mencontoh atau ingin mengikuti kepada ucapan atau kepada firman Allah Ta'ala ya di sini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Seperti itu. Mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian ya. Kita bahas kembali di kesempatan yang lain. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.